Halo teman-teman semua, saya Marvin Arieli Sitepu akan memberikan tutorial cara membuat ERD atau Entity Relationship Diagram. Oke, jadi teman-teman bisa langsung buka Chrome teman-teman sendiri. Teman-teman bisa mencari di web teman-teman di Chrome diagram.net. Nah, nanti akan muncul yang pertama, teman-teman bisa langsung klik, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk berikutnya teman-teman langsung ubah dari portrait menjadi mode landscape supaya dia lebih lebar dan lebih gampang kita gunakan. Nah, jadi di sini saya akan membuat tentang ERD perpustakaan, bagaimana diagram antara mahasiswa dengan pegawai dan juga buku. Oke, jadi langkah pertama itu kita membuat rectangle di sini atau segi 4 persegi panjang. Lalu kita buat ke kiri atas. Habis itu ini boleh dikasih background, boleh juga tidak, mana nyamannya saja. Nah, ketika sudah dikasih background, jangan lupa diketik. Ini misalnya kita buat mahasiswa. Oke. Nah, habis itu kita buat juga rectangle satu lagi di sebelah kanan. Oke, samakan saja ukurannya. Nah, di sebelah kanan ini kalau sama warnanya yang pertama kita buat hijau, maka kita samain juga warna kedua itu hijau. Lalu kita ketik di sini pegawai perpustakaan ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita buat hubungan atau entitinya antara mahasiswa dan pegawai. Kita gunakan di sini tertulis diamond ya teman-teman. Jadi kita buat di sini supaya melambangkan dia ini hubungan antara mahasiswa dan pegawai itu apa. Nah, seperti yang kita tahu dalam perpustakaan, hubungan mahasiswa dan pegawai itu ya terlebih dahulu itu pendaftaran ya teman-teman. Jadi kita klik di sini juga pendaftaran. Terserah teman-teman mau diwarnai seperti warna apa. Ini pendaftaran. Oke, setelah itu kita buat hubungannya supaya terlihat jelas. Di sini. Oke, kita buat juga hubungan antara pendaftar dengan pegawai dengan garis yang ini ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya itu kita juga lengkapin apa saja yang menjadi primary key dari mahasiswa dan juga pegawai. Nah, seperti yang kita tahu, mahasiswa itu punya NIM, nama, dan juga prodinya yang akan dia gunakan saat melakukan pendaftaran. Jadi di sini untuk membuat atributnya kita pakai elips ya teman-teman. Disesuaikan saja ukurannya dan warna yang diinginkan. Di sini langsung saya kopikan saja sebanyak 2 buah karena saya ingin membuat 3 atribut teman-teman. Nah, di sini langsung saya isi warna yang sedikit berbeda, misalnya saja orange. Nah, di sini terposisikan 3 atribut ini di sekitar mahasiswa teman-teman, karena dia ini menjadi bagian mahasiswa. Oke, kalau udah jangan lupa diketik sesuai apa yang biasanya menjadi identitas mahasiswa itu sendiri. Di sini saya ketik name, di sini saya ketik nama, di sini saya ketik prodi. Jangan lupa juga dihubungkan menggunakan line, karena penghubungnya itu menggunakan line ya teman-teman. Nah, ini dia. Oke.
Nah, oke. Setelah itu kita buat ke bagian pegawai. Nah, biasanya itu pegawai juga memiliki NIP, nomor induk pegawai, jabatan dan juga nama. Kita buat sama, elips, menggunakan elips juga karena dia termasuk atribut. Kita buat 3 juga karena ada 3 atribut yang akan kita buat. Warnanya samakan aja seperti warna atribut di bagian mahasiswa tadi. Untuk ukuran elipsnya bisa disesuaikan sesuai keinginan teman-teman sendiri ya teman-teman. Oke, setelah kita buat 3 atribut dengan warna yang sama, kita posisikan ke arah mana yang kita inginkan supaya lebih enak untuk ditengok ya teman-teman. Nah, di sini saya ketik NIP-nya, nomor induk pegawainya. Di sini saya ketik namanya dan di sini jabatan dia. Oke ya, setelah itu jangan lupa kita koneksikan dengan line-nya ya teman-teman, supaya diagramnya itu terlihat bahwa pegawai itu ya memang wajib memiliki jabatan, nama dan juga NIP, nomor induk pegawai. Oke, setelah itu untuk di bagian pendaftarannya biasanya itu setiap pendaftaran itu setiap mahasiswa yang mendaftar memiliki NIM, nama dan dosen. Jadi kita juga buat 3 elips untuk NIM, nama dan dosen, nama dan prodi ya teman-teman. Sebenarnya cara gampangnya saja kita langsung copy paste dari mahasiswa ini teman-teman. Kita salin, kita tempel. Oke, baru kita salin yang nama, kita tempel juga, dan juga yang prodi. Oke, posisikan dia di sekitaran diagram pendaftar ini ya teman-teman. Baru jangan lupa gunakan garis penghubungnya supaya dia terlihat bahwa itu saling berhubung ya teman-teman. Saat mendaftar, NIM, nama dan prodi itu sangat diperlukan. Supaya apa? Supaya nanti ketika untuk meminjam buku, primary key-nya itu ya dari NIM, nama dan prodi. Paling utama sih itu ya dari NIM ya teman-teman, supaya langsung kelihatan dia itu namanya dan juga prodinya. Oke, setelah itu kita buat entity juga seperti pendaftaran ini, tapi bedanya kita buat itu keterangannya meminjam, karena dalam perpustakaan hal yang paling sering kita jumpai itu meminjam ya teman-teman. Jadi kita buat agak sedikit di bawah supaya dia terlihat bentuk diagramnya dengan jelas. Baru kita samakan karena dia itu penghubung atau entity-nya, jadi kita samakan warnanya sama seperti diagram pendaftaran, warna biru. Teman-teman boleh menyesuaikan. Di situ kita buat hubungkan line-nya juga. Oke. Nah, di sini jangan lupa teman-teman ketik juga itu meminjam. Oke, setelah kita buat diagram meminjam, kita buat atributnya di sekelilingnya itu bisa 3, bisa 4 ya teman-teman. Bisa ID buku, tahun penerbit, dan juga peminjaman dan juga nomor anggota ya teman-teman. Di sini saya buat 3 aja supaya lebih minimalis. Tapi kalau teman-teman bisa ingin membuat lebih dari 3, dipersilahkan. Nah, karena dia atribut seperti yang sebelumnya, kita warnai
warnainya dengan juga warna atribut, itu tadi saya buat oranye, jadi saya buat juga oranye. Nah, di sini diketik ID buku supaya gampang ditemukan saat melakukan peminjaman, baru nomor anggota dan juga NIM peminjam, karena lebih gampang untuk dicari ya teman-teman. Oke. Nah, sama seperti sebelumnya, buat tiap 3 atribut ini di sekeliling yang diagramnya seperti ini, kita buat di sekeliling diagram peminjam. Bebas di mananya, cuman jangan terlalu jauh dari peminjam agar diagramnya terlihat jelas. Oke. Nah, ketika sudah, jangan lupa hubungkan dengan garis lainnya. Oke, selanjutnya itu kita buat diagram satu lagi, yaitu buku. Nah, buku ini kan merupakan sama seperti mahasiswa dan pegawai ini teman-teman. Jadi kita buat rectangle juga dengan warna yang sama seperti pegawai dan mahasiswanya. Oke, ketik buku. Nah, di sini biasanya itu kan teman-teman, setiap buku itu ada penerbit, tahun terbit, dan juga pengarang biasanya teman-teman. Jadi di sini atribut yang kita buat itu ada 3 juga. Oke. Nah, kita buat di sekitar buku dan juga warnanya sama seperti atribut-atribut lainnya. Itu warna oranye. Oke, setelah itu kita ketik di sini judulnya, di sini pengarang, dan di sini penerbitnya. Jangan lupa juga kita hubungkan dari buku dan ke diagram meminjam ya teman-teman, karena dia memiliki hubungan ya teman-teman. Nah, jadi di sini adalah jadi inilah gambaran ya teman-teman. Ini saya perkecil biar kelihatan lebih jelas. Gambaran IRD perpustakaan ya teman-teman. Entity Relationship Diagram. Jadi di sini bisa teman-teman lihat jelas, mahasiswa itu berhubungan langsung dengan pegawai one to one. Nah, pegawai itu berhubungan langsung dengan kegiatan meminjam to one to many, dan juga meminjam ke buku itu many to many. Jadi teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai cara tutorial membuat IRD perpustakaan atau Entity Relationship Diagram. Semoga dengan video ini teman-teman dapat memahami dan dapat mengikuti langkah-langkah saya dan juga dapat membuatnya yang persis dengan saya. Terima kasih sudah menonton. Selamat sore ataupun selamat malam.